Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Ragam informasi seputar Jember dan sekitarnya telah kami rangkum dalam Sepekan. Bersama saya Prima Ervantari, berikut kami hadirkan Tajam Sepekan selengkapnya. Anggota Tim Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Jember langsung menggeledah ruangan Komisi C dan D. Berikut pimpinan dan fraksi-fraksi DPRD Jember. Mereka menggeledah isi bufet dan file dalam komputer. Beberapa data seperti surat-surat usulan hibah berikut risalah-risalah pemeriksaan langsung diamankan oleh petugas. Sementara data-data dalam komputer juga diamankan lewat flash disk. Menurut ASI Kasipitsus Kejaksaan Negeri Jember, data-data ini nantinya sebagai bahan pendukung untuk berkas BAP atas tersangka Toif Zamroni, Ketua DPRD Jember yang sudah ditahan karena kasus bansos. Dari data tersebut bisa dimungkinkan masih ada anggota DPRD Jember yang akan diperiksa untuk kemudian ditetapkan sebagai tersangka jika data-data tersebut mendukung. Dalam rangka apa nih ke Dewan ini apa sih? Untuk melengkapi ini pemeriksaan lebih lanjut untuk kasus Ketua DPRD. Ruangan mana aja Bu yang di? Ruangannya 4 unsur pimpinan, kemudian sekretariat maupun komisi. Data-data yang diambil berapa? Ya, sudah ada beberapa dokumen yang kita amankan. Gitu Bu. Ya. Langkah selanjutnya dari Kejari? Ya, untuk dilakukan penyitaan, kemudian cross check sama saksi maupun tersangka. Mungkin ada pemanggilan lagi? Ya, nanti kita panggil semua pelanggan. Penggeledahan oleh tim Kejaksaan Negeri Jember tersebut membuat seluruh staf maupun anggota DPRD Jember kaget karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Sidang paripurna tentang penandatanganan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD Jember 2018 ini dilaksanakan di gedung DPRD setempat. Penandatanganan ini dihadiri langsung oleh Bupati Jember dan Wakil Ketua DPRD Jember. Meski pembahasan KUA dan PPAS ini sempat mandek karena beberapa pandangan tentang usulan anggaran, namun setelah dimediasi oleh Gubernur Jawa Timur, akhirnya Bupati dan DPRD Jember menyepakati 2 poin terpenting, yakni alokasi anggaran guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap atau GTT-PTT senilai 25 miliar pada Dinas Pendidikan dan anggaran pengadaan makanan dan minuman senilai 17 miliar rupiah pada bagian umum Pemkab Jember. Ya, alhamdulillah akhirnya ditandatangani juga KUA PPAS untuk 2018. Akhirnya ya kembali kepada kesepakatan awal, ditandatangani kedua belah pihak tanpa bergeseran anggaran. Jadi kembali kepada KUA yang usulan eksekutif. Tidak ada pergeseran anggaran dan karena itu memang tidak perlu. Anggaran kita untuk pendidikan itu 31%. Padahal yang diminta nasional itu 20%. Kita ini 31%. Jadi bukan soal bergeser anggaran, tapi menseriusi data. Kebijakan umum anggaran. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Yang kemarin diminta oleh Dewan. Usai rapat paripurna penandatanganan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD Jember 2018, Bupati Faida menyampaikan bahwa tidak ada pergeseran anggaran dalam KUA PPAS APBD tersebut, termasuk tambahan honor guru tidak tetap atau GTT yang telah diperjuangkan oleh DPRD. Namun secara teknis, usulan para wakil rakyat tersebut akan dimasukkan dalam program pendidikan gratis atau PPG. Sebab di Kabupaten Jember, sektor pendidikan mendapatkan alokasi anggaran 31% dari jumlah total 3,6 triliun rupiah APBD Jember. Jadi boleh saya sampaikan bahwa kuncinya adalah pendataan. Karena nyatanya untuk BOS 15% itu bisa digunakan untuk memberikan honor GTT ini, nyatanya belum maksimal. Kita juga punya anggaran dari program pendidikan gratis melalui APBD Pemkab Jember yang 25%-nya itu melalui Perbup. Itu pun masih bisa dirubah. Itu pun masih belum digunakan secara maksimal. Dan sekarang masih ada lagi anggaran 6 miliar di Dinas Pendidikan untuk GTT-PTT yang tidak bisa diakomodir oleh BOS. Ini yang sedang. Dalam pelaksanaannya, honor GTT akan dibagi secara profesional atau sesuai dengan masa pengabdian baik GTT di SD maupun di SMP negeri.
Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Selain komunikasi yang kurang baik antara Bupati dengan DPRD Jember, keterlambatan pembahasan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dan perubahan APBD selama 2 tahun terakhir juga dipengaruhi oleh telatnya Pemkab Jember dalam menyerahkan rancangan pembahasan. Oleh sebab itu, Bupati Jember Dr. Faida berjanji tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut. Kedepan, pihak Pemkab akan mengirimkan rancangan APBD lebih awal sehingga pembahasan tidak molor. Saya berharap pada PAPBD kali ini adalah kesempatan emas untuk kita untuk membangun sesuatu yang kemarin belum terselesaikan dengan anggaran silpa. Ini adalah kesempatan emas buat kita. Dengan catatan APBD tidak molor. Ya Bu, kaitannya dengan APBD yang tidak molor untuk perubahan APBD nanti ke depan supaya tidak terulang lagi seperti apa Bu? Supaya tidak terlambat lagi. Saya yakin tidak terlambat lagi karena semua orang sudah capek untuk mengolor-olor APBD. Saya yakin Pemkab akan lebih awal mengirimkan rancangannya. Seperti diberitakan sebelumnya, keterlambatan pembahasan dan penetapan APBD di era Faida Mukid selalu molor selama 2 tahun terakhir, sehingga mengakibatkan 600 miliar rupiah dana pembangunan yang tidak terserap. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Hati-hati, bukan 20% lagi. Bertempat di Aula Serbaguna Bank Indonesia Jember, para operasional Bank Sewilayah Kerja Bank Indonesia Jember dilakukan sosialisasi tentang ciri-ciri uang palsu dan cara pengenalannya. Dengan momentum tahun politik ini biasanya dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang mencari keuntungan mengedarkan uang palsu. Untuk itu, di awal tahun, Bank Indonesia Jember berharap dengan sosialisasi di tingkat bank ini juga mampu menjadi jembatan dan bersama membantu Bank Indonesia untuk sosialisasi kepada para nasabah atau masyarakat luas. Untuk itu, bagi masyarakat juga diharapkan berhati-hati dengan peredaran uang palsu di tahun politik ini. Bila ada temuan atau kecurigaan, segera melapor ke Bank Indonesia atau ke aparat kepolisian setempat. Agar memberikan edukasi juga kepada nasabahnya dan mengelola uang yang diragukan keasliannya dengan benar sehingga uang-uang ini tidak beredar lagi di masyarakat dan mengantisipasi risiko-risiko uang yang diragukan keasliannya ini lebih luas lagi di masyarakat. Berarti momen Pilgub mungkin ada langkah dari IPI sendiri? Untuk momen politik seperti tahun ini dan tahun depan, kita secara prinsip belum pernah mengukur kira-kira dampaknya tahun politik ini terhadap peredaran uang palsu. Tapi yang jelas kita akan mengantisipasi dan itu selalu dilakukan oleh Bank Indonesia setiap tahun-tahun politik. Yang kita khawatirkan adalah dengan adanya tahun-tahun seperti ini, peredaran uang palsu itu relatif tinggi. Sehingga kita perlu mensosialisasikan ciri-ciri keaslian uang rupiah itu semakin intens kepada masyarakat. Mungkin selama beberapa tahun terakhir kita sudah melakukan dan tahun ini akan kita tingkatkan lagi. Ini untuk hari ini kita mendorong dari sisi perbankan dulu, setelah ini baru kita arahkan kepada masyarakat. Sementara dari data Bank Indonesia Jember, temuan uang palsu di tahun 2017 sebanyak 4.550 lembar yang mayoritas pecahan 100 dan 50 ribu rupiah. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Sambil berjalan kaki, puluhan ibu rumah tangga di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumuk Mas Jember, mendatangi kandang ayam potong milik Seger di desa tersebut. Mereka geram karena kandang ayam tersebut hingga kini belum dibongkar dan ditutup. Padahal dalam pertemuan ketiga kalinya dengan warga, pemilik kandang ayam lainnya bersedia menutup. Namun kandang ayam milik Seger masih berdiri kokoh. Bahkan sempat ada kabar bahwa kandang ayam itu akan dioperasikan kembali untuk memelihara ayam potong. Saat didatangi di kandang ayam tersebut, tak ada satupun penjaga atau pemilik yang berada di tempat. Meski demikian, warga tetap meminta agar kandang ayam ini segera ditutup. Menurut salah satu warga Miskat, saat beroperasi kandang ayam ini menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan pemicu banyaknya lala di desa tersebut. Tidak bisa dinego lagi. Betul. Harus tutup. Dan kami tidak menutup untuk investor masuk ini, tidak menutup selagi itu ramah lingkungan. Itu
Tapi kandang ini yang miliknya Pak Seger sama miliknya Dipuji itu tidak ramah lingkungan. Kami katakan seperti itu. Yang pertama, dulu waktu mendirikan tidak ada HU, tidak ada izin sama warga. Moro-moro mendirikan, yang pertama itu. Yang kedua, AMDAL juga nggak ada. Dekat dengan rumah warga. Tidak ada 50 meter rumah warga mau mendirikan. Hal-hal yang lain kayak bau, kayak lalat. Ini mengakibatkan penyakit. Ini tadi warga banyak kena penyakit sesar. Karena tak ada pemiliknya, warga pun membubarkan diri dengan tertib. Dari Gumuk Mas, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Puluhan santri Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawa Jember terpaksa harus mendapatkan perawatan seadanya di salah satu ruang pondok pesantren. Para santri ini mengalami panas tinggi, pusing, mual, dan sering buang air besar. Peristiwa ini terjadi saat seluruh santri yang berjumlah ratusan menjalani suntik vaksin difteri massal oleh petugas kesehatan dinas terkait. Namun usai diberi vaksin tersebut, satu persatu santri jatuh sakit bahkan pingsan. Mayoritas yang sakit adalah santri SMP dan MA. Ini ada berapa santri yang kena ini, Pak? Perkiraan itu antara 80 sampai ke 100 itu. 100 orang ya? Iya. Itu gimana ceritanya kok sampai seperti ini, Pak? Kalau saya itu tadi waktu maghrib itu langsung ada yang panas, kejang-kejang, bergantian itu terus. Sampai sekarang ini malah barusan ada 2 orang menyusul. Tadi ada kegiatan apa tadi? Kalau jam 9 sampai 10 itu ada vaksin, katanya tidak tahu juga. Vaksinnya dari mana itu? Dinas Kesehatan? Dari Puskesmas Jenggawa katanya. Puskesmas Jenggawa ya. Menyaksikan ratusan santri kesakitan, pihak pondok kemudian menghubungi orang tua santri. Mereka pun langsung membawa anaknya ke puskesmas terdekat. Ya dipel sama Pak Ustadz ya, langsung kenapa anaknya ibu sakit, langsung saya berangkat, nyampe di sini Bu, makanya mau semaput, nggak bisa telan, panas gini Bu. Saya kaget mau dibawa, maka nggak boleh, karena ini penyakit apa, karena dikarenakan suntik ini. Disuntik apa tadi katanya? Nggak tahu Bu. Sama teman-temannya semua disuntik? Iya, bagian SMP disuntik semua. Disuntik semua ya? Iya. Terus dibawa kemana nih anaknya Bu? Ini mau katanya mau dibawa ke Lombangan. Ke puskesmas ya? Dari Jenggawa, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dari total 600 orang lebih santri di Pondok Pesantren Madinatul Ulum, sebanyak 73 orang diantaranya sempat mendapatkan perawatan khusus karena mengalami dehidrasi dan butuh penanganan serius. Namun kondisi 15 santri sudah mulai membaik usai mendapatkan perawatan. Menurut Kepala Puskesmas Jenggawa, Nuri Usmawati, hal itu disebabkan oleh kondisi ketahanan fisik pasien yang berbeda-beda, sehingga saat dilakukan imunisasi, reaksi tubuh pasien juga berbeda-beda. Namun ada sebagian pasien yang memang kurang fit dan demam sejak sebelum imunisasi. Baca keterangannya. Ada yang untuk yang diimunisasi ini loh, Dok? Ya dari imunisasinya bisa panas juga. Ya. Itu kira-kira tidak kenapa? semua. Loh memang itu imunisasi kan seperti imunisasi balita itu ya. Nyenengan kan punya anak kecil ya, itu kan reaksi pembentukan antibodi. Itu bisa panas seperti itu. Tapi tidak semuanya. Ada cuma sumar aja, ada yang enggak timbul panas ada. Ada yang sampai dirujuk ke rumah sakit? Enggak ada di puskesmas. Sementara itu pengasuh Pondok Pesantren Madinatul Ulum, Kiai Lutfi Ahmad mengatakan bahwa imunisasi difteri tersebut sesuai dengan instruksi pemerintah dan pelaksanaannya pun dilakukan oleh Dinas Kesehatan Jember, sehingga tidak ada unsur kesalahan obat dan semacamnya. Sementara ini imunisasi baru dilakukan untuk santri tingkat SMP saja, sedangkan santri tingkat SMA belum dilakukan imunisasi karena masih ada ujian sekolah. Nah, dalam sosialisasi sudah dijelaskan bahwa ketika mereka sudah diimunisasi harus banyak minum. Nah, tapi sebagian dari santri juga banyak yang tidak minum, itu tidak memperhatikan, akibatnya mereka dehidrasi. Jadi bukan karena mabuk, juga bukan karena
salah pemberian obat, bukan. Dari Jember, BKAJ Jember 1 TV melaporkan. Seorang santri asal pondok pesantren yang ada di salah satu wilayah Kecamatan Jenggawa diamankan petugas kepolisian Mapolsek Wuluhan lantaran tertangkap basah melakukan perampasan uang sebesar Rp66.000 milik seorang kakek atas nama Sukri usia 85 tahun, warga Gumuk Limo, Desa Nogosari, Kecamatan Rambi Puji, yang sedang berjualan buah di Dusun Sumberjo, Desa Glundengan, Wuluhan. Atas perbuatannya, santri bernama Slamet Riyadi yang berusia 16 tahun tersebut ditahan di Mapolsek Wuluhan. Saat diinterogasi, pelaku mengaku melakukan pencurian sebanyak 4 kali. Ketiga kalinya dilakukan di pondok pesantren Nahdlatul Tolabah yang ada di wilayah Kebon Sadeng, Jenggawa. Melihat kondisi pelaku masih tergolong di bawah umur, petugas kepolisian sektor Wuluhan masih melakukan pembinaan terhadap pelaku. Namanya tadi saya tanya itu di pondok aja sudah 3 kali, kemudian 4 kali yang tadi kejadian itu. Dan dengan usia seperti ini di bawah umur dan tindakan pihak kepolisian apa? Nah, karena ini masih di bawah umur, anak-anak, nanti kita coba mediasi dengan korban, dengan pihak-pihak lain, karena ini masih butuh perhatian, butuh pendidikan, masih butuh perhatian dari kita semua. Kalau bisa kita bina, kita bina. Gitu ya. Barang buktinya uang yang dibawa itu 66.000. 66.000. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dalam sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas nota pengantar Bupati Jember Dr. Faida, sejumlah fraksi menagih realisasi 22 janji kerja Bupati Faida yang selama 2 tahun kepemimpinannya dinilai belum memberikan perubahan yang signifikan. 3 fraksi tersebut adalah Golkar, PKS, dan PKB. Melalui juru bicara Rahmat Fahkurniawan, fraksi Golkar ingin pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik dan berdampak pada peningkatan lapangan pekerjaan. Fraksi Partai Golkar berharap pembangunan infrastruktur dapat terlaksana secara maksimal, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan daya beli masyarakat, menurunnya jumlah angka kemiskinan, ketersediaan lapangan yang semakin luas, dan terutama adalah silpa anggaran tidak lagi dalam jumlah yang besar sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara fraksi PKS Mas Wuri Haryanto. Dijabarkan bagaimana realisasi honor DPT dan PTT Dinas Pendidikan nanti dengan basis data penerima honor dan anggaran yang sudah ditetapkan. Yang kedua, apakah alokasi anggaran pembangunan di kelurahan-kelurahan? Melalui juru bicara Tatin Indrayani, fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jember juga menilai bahwa selama 2 tahun terakhir Bupati Jember belum bisa membuktikan seluruh 22 janji kerjanya. Bahkan fraksi PKB juga menyindir adanya puluhan karangan bunga di depan Pemkab dan Pendopo yang dinilai butuh pembuktian janji apa saja yang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Kami melihat di sepanjang pagar kantor Pemkab dan Pendopo Bupati Jember yang tengah banyak berjejer ratusan karangan bunga dengan ucapan selamat dan berupa apresiasi. Kami perlu mendapat penjelasan dari saudari Bupati sejauh mana progres capaian kinerja Bupati di dalam mengimplementasikan 22 janji Bupati yang dalam nota pengantar RAPBD tahun 2018 dirangkum menjadi 5 poin. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Persoalan molornya APBD dan gaji guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap atau GPT-PTT di Jember selama ini terus menjadi sorotan dari berbagai pihak. Tak terkecuali dari salah satu fraksi pengusung Bupati Faida yakni fraksi Nasdem. Melalui juru bicaranya Budi Wicaksono, fraksi Nasdem mengakui adanya berbagai kekurangan dalam kinerja Pemkab. Namun fraksi Nasdem tetap optimis tata kelola pemerintahan tersebut akan segera diperbaiki.
Memang tidak ada kegiatan, namun betapapun keterangan tersebut senantiasa diupayakan untuk diperbaiki semaksimal mungkin. Bupati dan wakil bupati tentu tak akan tutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada dan akan terus berusaha untuk memperbaiki demi kesejahteraan warga Jember. Dari Jember, Desa Aji Jember, 1 TV melaporkan. Operasi katarak ini rencananya akan berjalan 3 hari ke depan dengan target 100 orang per harinya. Selain itu, sebanyak 34 orang juga mendapatkan pemasangan bola mata palsu dalam baksos ini. Bila pasien tidak perlu dilakukan tindakan operasi atau negatif katarak, pihak JSF sudah menyediakan 2.000 kacamata gratis bagi pasien. Dengan kegiatan yang berkelanjutan ini diharapkan terus berlangsung, sehingga mampu membantu masyarakat yang menderita katarak, khususnya bagi masyarakat tidak mampu. Ini tindak lanjut dari sinergi antara Pemkab Jember dengan Rumah Sakit Bina Sehat untuk menyelesaikan kasus-kasus katarak. Jadi kita kemarin sudah screening di lapangan. Ini zaman now, dokter spesialis mata yang turun ke lapangan. Kalau dulu pasiennya kita bawa ke rumah sakit. Kalau sekarang yang udah positif katarak diperiksa dokter mata, baru dibawa ke rumah sakit. Kita targetkan dalam 4 hari ini 400 pasien, 1 hari 100. Yang 75 dioperasi di kamar operasi di bus, yang 25 dioperasi di kamar operasi rumah sakit, supaya kamar operasi yang lain tetap bisa digunakan. Nanti yang ternyata dari screening di lapangan tidak perlu operasi katarak, tapi ternyata hanya perlu kacamata, disiapkan 2.000 kacamata. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Harga cabai rawit di pasar tradisional seperti pasar Tanjung Jember melambung tinggi hingga mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Tak hanya cabai kecil, cabai merah besar juga mencapai harga Rp27.000 per kilogram dari harga semula Rp22.000 per kilogramnya. Bahkan karena tingginya harga cabai, meski relatif agak busuk, harga cabai tetap laku terjual. Untuk yang kualitas bawah atau busuk, penjual melempar dengan harga Rp25.000 per kilogramnya atau separuh dari harga normal. Menurut pedagang cabai, tingginya harga cabai saat ini dikarenakan stok di pasar sangat sedikit, sehingga mau tidak mau pedagang seperti dirinya menjual sesuai harga pasar pada umumnya. Ya naik, seret. Seret berapa Pak? Seretnya eceran 45 per kilonya. Per kilonya. Sebelumnya berapa Pak? Turunnya ya 35, 40. Kemarin lusa itu 35, 40. Kalau cabai besar ya. Kemarin sampai 50. Sampai 50.000 harganya seret. Gitu. Pak, kalau cabai besar berapa? Ya? Cabai besar berapa Pak? Sekarang? Ya. Sekarang eceran 27. Sebelumnya Pak? Sebelumnya ya 25, 22. Pak, kenapa mahal Pak? Karena jarang panen atau gimana Pak? Enggak, soalnya sekarang kalau di sini tuh ada panen tapi sedikit. Belum panen besar ya. Iya. Atau mungkin kerapnya bencana alam, Pak, banjir. Enggak. Di sini tidak ada bencana alam. Gitu. Dari Pasar Tanjung Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pelaku AW ditangkap berawal ada laporan dari pihak pondok pesantren yang mengaku santrinya ada yang terpengaruhi narkoba. Setelah mendapat laporan tersebut, Sat Narkoba Polres Jember menelusuri narkoba tersebut. Akhirnya ditangkap pelaku Andre Wiratana, pekerja wira swasta yang memang mengedarkan dan menjual narkoba di lingkungan pesantren tersebut. Melalui pengakuannya, sudah terjual sebanyak 700 butir yang dijual secara ecer atau per paket. Dari tangan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan narkoba jenis yang sama, yakni trihexypenidil sejumlah 5.300 butir. Dalam penjualannya, pelaku melakukan secara ecer per paket Rp20.000 dengan isi 10 butir. Sat Narkoba Polres Jember
berhasil mengamankan pengedar narkoba yang sudah masuk ke wilayah pondok pesantren. Hal ini kami dapat informasi dari pengasuh pondok pesantren itu sendiri. Sementara itu, pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum Silo mengapresiasi jajaran Polres Jember yang mengungkap kasus narkoba di pesantren ini. Polisian khususnya Polres Jember, kemudian Babin di Polsek Silo, karena telah membantu kami, membantu masyarakat untuk menghentikan peredaran narkoba yang sebetulnya mengancam generasi kita. Nah, selanjutnya saya berharapkan bahwa ada kerjasama lebih lanjut, dan tidak hanya dari para pengasuh pesantren, tetapi juga dari anggota masyarakat untuk terbuka memberikan informasi tentang peredaran narkoba. Karena kalau tidak memberikan informasi yang memadai, saya rasa kepolisian juga akan berjibaku untuk menemukan informasi semacam itu. Untuk memberikan efek jera, pelaku dijerat Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Setelah dilakukan pengembangan terhadap pelaku inisial SO ini, terungkap ternyata pelaku tak hanya melakukan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Jember saja, melainkan lintas kabupaten seperti Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, dan Bondowoso dengan total 19 TKP. Untuk sementara, barang bukti yang bisa diamankan Polres Jember berjumlah 3 buah motor, 2 jenis motor laki, dan 1 motor bebek. Pelaku SO ini beberapa waktu yang lalu sempat melakukan pencurian di kantor pos Jember dan terekam CCTV. Dengan pengembangan yang cepat dan akurat, akhirnya SO berhasil dilumpuhkan. Berdasarkan hasil penyelidikan petugas Resmob di lapangan, kerjasama dengan warga masyarakat yang memberikan informasi, dari situ kami bisa mendapatkan tersangka Sumardiono, ya, yang dari situ kita bisa melakukan penyelidikan mengembang sebanyak 19 TKP. 19 TKP itu 11 TKP di wilayah Kabupaten Jember, 5 TKP di Lumajang, kemudian 1 TKP Pasuruan, 1 TKP Bondowoso, 1 TKP Kabupaten Jombang. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Demikian tadi Tajam Sepekan edisi hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Prima Arfantari bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Salam 1 TV.